Ya Hobo, selamat memperingati Hari Pahlawan tahun 2023. Tahun ini mengusung tema Semangat Pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Pengurus inti OSIS menggali bagaimana upaya kesan mewakili Bapak Ibu guru di lingkungan SMA Negeri 1 Teluk Dalam. OSIS ingin meneladani bagaimana Bapak Ibu guru menjalani hari-hari mereka serta menularkan semangat juang kepada peserta didik dalam berbagai rupa dan warna. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bapak pergi bersama Pak Tua, pergi ke laut ingin menangkap ikan. Selamat Hari Pahlawan generasi bangsa. Mari meneladani perjuangan pahlawan. Nia Selatan termasuk kota wisata. Wajar saja layak tempat rekreasi. Melalui pendidikan kita majukan bangsa dengan kolaborasi dan inovasi. Semoga semangat juang yang ditularkan, yang disampaikan, yang dituturkan oleh kepala sekolah, ibu-ibu wakil kepala sekolah, mewakili Bapak Ibu guru, dan ketepatan bersama dengan PLP2 dari kampus Uniraya benar-benar bermanfaat dan menyentuh hati kita sehingga memberikan kontribusi yang nyata melanjutkan perjuangan para pejuang atau pahlawan pendahulu kita. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan kepada generasi muda, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang, dan Yahoo. Baik, selamat siang. Saat ini saya Oriston Suarin Jebua, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Teluk Dalam, dan bersama Ibu Kepala SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Baik, selamat siang Ibu. Siang, Nak. Sebelumnya mohon maaf telah menyita waktu Ibu sebentar. Jadi di Hari Pahlawan di tahun ini, saat ini saya ingin mewawancarai Ibu. Kiranya Ibu berkenan untuk saya wawancarai. Bagi Ibu, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu, dan mohon nanti jika Ibu berkenan untuk menjawabnya. Langsung saja pertanyaan yang pertama Ibu. Secara ringkas, apa makna pahlawan menurut Ibu? Baik, makna pahlawan. Tentu tanpa pahlawan kita tidak bisa sekolah. Betul. Tanpa pahlawan kami tidak bisa bertemu dengan kalian. Saat ini ibu menjadi guru. Tentu adanya ibu di sekolah ini karena adanya siswa. Pahlawan itu merupakan yang merebut kemerdekaan, merupakan orang yang bekerja keras tanpa pamrih, bahkan merelakan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia ini. Kita ketahui kan bahwa negara kita dijajah oleh negara asing. Jadi pahlawan itu adalah membawa Indonesia ini merdeka, membawa Indonesia ini maju, terutama di bidang pendidikan. Kalau Indonesia belum merdeka, maka pendidikan tidak akan bisa kita kerjakan, maka pendidikan tidak akan bisa kita jalani seperti sekarang ini. Betul.
Baik Bu, ternyata Hari Pahlawan sungguh bermakna bagi Ibu. Sangat bermakna. Bagi Ibu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapakah pahlawan yang menginspirasi Ibu? Pahlawan yang menginspirasi Ibu tentunya adalah Sisingamangaraja. Sisingamangaraja itu pahlawan dari tanah Batak. Sisingamangaraja itu menginspirasi seluruh masyarakat, bukan hanya suku Batak, untuk menjadi orang yang berjuang, merebut kemerdekaan, bahkan merebut kebenaran. Sisingamangaraja itu kebetulan semarga dengan Ibu. Ya, Bu. Jadi kami sangat terinspirasi dengan apa yang dikerjakan Sisingamangaraja untuk Sumatera Utara, bahkan Indonesia ini. Jadi Sisingamangaraja bukanlah gelar yang dapat gratis, tetapi itu merupakan gelar yang turun-temurun dari nenek moyang, yang mana nenek moyang seluruh suku Batak itu diajarkan, dididik, dibina agar seluruh suku Batak itu menjadi orang-orang yang memperjuangkan sesama, memperjuangkan kebenaran, apalagi memperjuangkan kemerdekaan. Baik Bu, memang benar pahlawan Sisingamangaraja sungguh menginspirasi kita semua. Sangat menginspirasi. Next Ibu, pertanyaan yang ketiga, apa semangat juang pahlawan yang menginspirasi Ibu setiap harinya? Semangat juangnya tidak membiarkan pendidikan itu mati. Memang pahlawan pendidikan itu bukan Sisingamangaraja, tetapi dia merupakan pahlawan yang mendukung habis tentang pendidikan di Sumatera Utara. Artinya pahlawan Sisingamangaraja itu membangun semua sisi, semua lini, baik membangun alam, baik membangun pendidikan, bahkan membangun apa yang tidak baik, apa yang tidak cocok untuk mendukung Indonesia ini, mendukung bangsa ini, dia tidak setuju. Dia hanya membangun kebenaran itu. Bagi Bu. Itulah pahlawan Oke, Sisingamangaraja. lanjut ke pertanyaan nomor 4 ini Bu. Bagaimana cara Ibu menularkan semangat juang kepada peserta didik? Baik, tentu meskipun umur kami sudah tua, tetapi kami harus tetap mendukung anak-anak kami. Betul. Karena ada prinsip Ibu bahwa engkaulah semangatku, anak didikkulah inspirasiku, anak didikkulah masa depanku, anak didikkulah masa depanku, maksudnya masa depan bangsa ini. Kami mungkin nanti pada tahun 2045 sudah tiada, tetapi dengan menjadi guru, kami mengajak anak-anak ini untuk lebih baik, terutama dalam sisi karakternya, sehingga bangsa ini akan terus maju, malah bukan hanya seperti sekarang ini, malah lebih maju, lebih cerdas, lebih berkarakter nantinya untuk membangun generasi emas itu. Kalianlah anak-anak kami yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Mungkin tahun 2045 kalian sudah menjadi pejabat nanti, Amin. sudah menjadi guru nanti. Amin. Tetaplah teruskan perjuangan kami, tetaplah teruskan cara kami mendidik kalian dengan baik, dengan sehat, tanpa menyakiti anak didik kami. Bagi Itu Bu, pesannya. semoga kami sebagai peserta didik, Amin. khususnya di SMA Negeri 1 Teluk Dalam ini dapat melakukannya Amin. dengan penuh semangat. Ah. Selanjutnya Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Apa pesan Ibu untuk Hari Pahlawan di tahun ini? Pesan Hari Pahlawan itu tetaplah menjadi hebat. Menjadi hebat artinya hebat dari sisi perilaku, hebat dari sisi perbuatan. Perilaku dan perbuatan itu menjadi hebat artinya menjadi teladan lah, menjadi contoh lah, menjadi sampel lah tanpa pamrih. Apalagi seperti kalian pengurus OSIS. Kalian selama bekerja sebagai pengurus OSIS, organisasi siswa intrasekolah, kalian kan nggak digaji oleh sekolah. Tetapi kalian sudah dengan ikhlas memberi waktu seperti sekarang ini. Ini sudah pukul 15, tapi kalian masih ada di sekolah. Artinya teruskanlah tanpa pamrih, tanpa mengharap gaji, tanpa harus diberikan makan. Karena apa yang sudah kalian lakukan ini, itu akan menjadi tangga-tangga yang akan kalian jalani nanti pada meraih masa depan kalian. Tangga-tangga itu sudah kalian lewati. Tentu kalian nanti akan sampai di puncaknya, yaitu meraih masa depan kalian. Baik Bu, untuk itu kesimpulannya
kami peserta didik khususnya di SMA Negeri 1 Teluk Dalam akan berusaha untuk meneruskan Amin. perjuangan Amin. para pahlawan Ibu. Amin. Bagi Ibu, sekali lagi mohon maaf telah menyita waktu Ibu, dan kepada teman-teman semua sekian dari kami. Yahoo, selamat Hari Pahlawan. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Vira. Hai Bu. Di dalam Hari Pahlawan ini Bu, saya datang ke sini ingin mewawancarai Ibu seputar Hari Pahlawan. Kiranya Ibu berkenan untuk saya wawancarai. Iya, berkenan loh. Terima kasih Ibu. Baik, langsung saja Bu. Pada pertanyaan pertama, secara ringkas Bu, apa sih pahlawan menurut Ibu? Pahlawan menurut saya ya yang memberi diri tanpa batas. Ya, memberi tanpa batas, tanpa sekat. Dan kalau untuk zaman sekarang, berjuang dan benar-benar berjuang bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang lain juga. Wow, keren sekali Bu. Saya sangat tergagum dengan jawaban Ibu. Langsung pada pertanyaan yang kedua ya Ibu. Saya ingin tahu nih Bu, siapa sih pahlawan yang menginspirasi untuk Ibu? Ya, sebenarnya kalau yang menjadi inspirasi, semua pahlawan itu adalah inspirasi buat Ibu ya. Tetapi karena Ibu adalah seorang guru, saya lebih mengidolakan atau terinspirasi oleh pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena bagi saya, beliaulah yang menggerakkan pendidikan dan hingga saat ini kita bisa sekolah karena beliau. Iya benar Bu. Sebenarnya Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua begitu. Pertanyaan yang ketiga Ibu, apa semangat juang pahlawan yang memotivasi Ibu setiap hari? Ya, yang menjadi motivasi saya itu tadi kan alasan saya pertama itu tadi berjuang tanpa batas ya, tanpa sekat. Jadi selama kita bisa bekerja, berbuat yang lebih baik, kita buat yang terbaik. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat itu dengan ikhlas dan tulus. Semuanya itu bukan saat ini kita menerimanya, tetapi di hari tua kita mungkin bisa seperti itu, dan mungkin bukan saya yang menerima itu, tetapi generasi berikutnya, dan itu adalah kebanggaan bagi saya. Jadi saya mengajar itu buat saya itu adalah panggilan hidup, dan apapun yang saya kerjakan itu saya akan kerjakan semaksimal mungkin untuk anak-anak muda, untuk generasi muda, terutama siswa saya di sekolah. Saya Bu jawabannya. Saya lanjutkan Ibu. Iya. Bagaimana cara Ibu menularkan semangat juang kepada peserta didik? Baik, kalau untuk menularkan itu pertama dulu harus jadi contoh ya. Harus jadi contoh. Jadi mulai dari diri sendiri harus menjadi contoh buat anak-anak dalam bersikap, dalam bertutur kata. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, itu dulu yang pertama. Poin yang kedua, mengajar bukan hanya memberi ilmu, tetapi memberi pengalaman hidup bahwa lewat belajarlah kita bisa meraih masa depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pembelajaran itu layaknya saya seorang guru ini bukan hanya menjadi pembicara, tapi lebih kepada bagaimana kebutuhan siswa itu di dalam kelas, apa yang seharusnya saya lakukan sehingga anak-anak ini mampu menyerap apa yang saya sampaikan. Jadi lebih berpusat pada kebutuhan siswa. Kira-kira apa yang menjadi minat bakat anak-anak ini? Kalau sebisa mungkin saya memposisikan diri untuk menjadi pemotivasi, pendorong, sehingga anak-anak ini bisa semangat belajar sesuai dengan apa yang diminati, tanpa ada diskriminasi. Makasih Bu. Pertanyaan yang terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk Hari Pahlawan Nasional? Ya, pesan saya bahwa untuk
Hari pahlawan hari ini untuk anak-anak muda. Teruslah berjuang, teruslah belajar, meraih masa depan. Setidak-tidaknya kita bisa jauh dari kata kemiskinan. Karena lewat pendidikanlah kita bisa meraih masa depan. Itu saja. Teruslah belajar dan semangat belajar. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Amin. Semoga harapan Ibu bisa kami wujudkan dan kami peserta didik bisa semakin lebih baik lagi. Ya, Terima kasih Vira. terima kasih Ibu sudah berkenan saya wawancarai. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Halo Sobat Semansa, perkenalkan nama saya Esther Yusandika Duha bersama Ibu Besmadu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Baik, bagaimana kabar Ibu? Ya, sehat. Kiranya Ibu dapat berkenan ketika saya wawancarai nantinya. Ya. Baik, pertanyaan pertama Ibu, secara ringkas, apa makna pahlawan menurut Ibu? Kalau menurut saya, yang dikatakan dengan pahlawan itu ialah seseorang pejuang yang mampu bekerja untuk melakukan sesuatu dan kemudian dia dapat ditiru karena dia punya kemampuan yang tangguh. Itu dia. Keren sekali Ibu. Baik, pertanyaan kedua, siapakah pahlawan dan apa semangat juang pahlawan tersebut sehingga dapat menginspirasi Ibu dalam kegiatan sehari-hari? Oke, ini menurut saya ya. Menurut saya, pahlawan menurut saya adalah mama saya. Sekalipun saat ini mama saya itu nggak ada lagi, tapi menurut saya itu adalah pahlawan. Dan figur yang dia tampilkan, yang saya peroleh, dia benar-benar pahlawan bagi saya. Mengapa? Karena dia mampu bekerja dan tidak mudah menyerah. Dia itu tangguh, walaupun dia hanya seorang wanita, itu dia. Dan apa tadi? Yang kedua, boleh ditiru? Iya, yang dapat ditiru. Yang dapat ditiru. Menurut saya yang dapat ditiru dari pahlawan yang saya anggap pahlawan ya. Pertama, kesabarannya yang luar biasa. Dia benar-benar tangguh. Bekerja tanpa mengenal capek. Kemudian tidak pernah ada kata capek. Tidak pernah ada kata menyerah. Selalu dia katakan, coba lagi. Coba lagi. Pasti kamu bisa. Itulah kata-kata yang benar-benar tidak pernah saya lupa. Wah, sungguh luar biasa ya almarhum Ibu. Semoga almarhum Ibu dapat menginspirasi kita semua. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyalurkan semangat juang kepada peserta didik? Kebetulan karena saya guru, makanya saya juga sering itu tampilkan ataupun sajikan sama siswa pada saat saya mengajar. Ya, pada saat ada kesempatan saya akan tampilkan, saya akan sajikan bahwa tidak boleh langsung menyerah. Sedikit-sedikit langsung keok, sedikit-sedikit langsung jadi pemuda yang cengeng, jangan. Tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, sekalipun itu harus berulang-ulang, pasti kita akan sampai ke tujuan, yaitu berhasil. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, apa pesan Ibu untuk Hari Pahlawan di tahun ini? Pesan saya khususnya untuk orang-orang muda, janganlah menjadi orang muda yang cengeng. Tangguhlah dan bersabarlah. Pasti kita akan mendapat kemenangan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Maaf jikalau menyita waktunya atas wawancara ini. Dan dari pertanyaannya itu sungguh luar biasa jawaban dari Ibu dan saya berterima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Besmadu. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu? Luar biasa. Wow. Maksud dan tujuan saya untuk mewawancara Ibu, kiranya Ibu berkenan untuk saya wawancarai. Silakan. Ya, Bu. Secara ringkas, apa makna pahlawan untuk Ibu? Menurut saya,
Makna pahlawan itu yang pertama untuk mengenang jasa para pahlawan, dan yang kedua itu adalah untuk bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan, terutama di zaman sekarang, bahwasannya kita sebagai penerus bangsa harus lebih lagi kreatif dalam memaknai setiap jasa pahlawan, baik itu dari hal kecil sampai hal besar. Wow. Terus kan Bu, siapa pahlawan yang menginspirasi Bu? Bapak Ki Hajar Dewantara. Wah, luar biasa. Apa semangat juang pahlawan yang memotivasi Bu setiap harinya? Iya, masih berhubungan dengan pertanyaan kedua, itu karena saya sangat mengagumi Bapak Ki Hajar Dewantara, maka ada perkataan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi dimanapun kita berada, tetap kita harus belajar, karena belajar itu proses seumur hidup. Jadi tidak bisa berhenti karena tamat SMA maka berhenti belajar, tapi seluruh umur hidup itu kita belajar, sehingga yang kita pelajari itu menjadi makna kebaikan untuk kita ke depannya. Oke Bu. Bagaimana cara Ibu menularkan semangat juang kepada peserta didik? Ya, dengan cara praktek, ya, dengan cara praktek. Karena kalau misalnya kita tidak mempraktekkan semangat juang dari para pahlawan, saya rasa itu nihil hasilnya. Jadi kalau misalnya kita praktekkan dengan cara hal-hal kecil, seperti contohnya dengan belajar setiap hari, mengikuti momen-momen kegiatan penting, seperti hari ini, Hari Pahlawan. Ini adalah sebagai salah satu wujud kita untuk menghargai setiap jasa para pahlawan. Semoga kami dapat melakukannya ya Bu. Amin. Apa pesan Ibu untuk Hari Pahlawan di tahun ini? Iya. Tahun ini adalah tahun di mana generasi milenial sangat-sangat tinggi kreativitasnya. Tapi biarlah kreativitasnya itu kreativitas yang mempunyai manfaat yang besar untuk bangsa, sehingga tidak ada yang sia-sia kreativitasnya. Terkadang kreativitas bisa disalahgunakan ke hal-hal yang tidak baik, tidak membangun bangsa. Tapi biarlah tahun ini generasi milenial semakin tinggi kreativitasnya, tapi bermanfaat juga untuk bangsa, sehingga ada tujuan dan manfaat yang berguna untuk bangsa tersebut. Baik Bu, amin. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai. Sekian, sampai jumpa ya Bu. Terima kasih. Halo Sobat Semansa dimanapun kalian berada, saya harap kalian sehat-sehat selalu. Nah saat ini teman-teman saya sedang berada bersama salah satu guru terbaik di SMA Negeri 1 Teluk Dalam, yaitu dengan Bapak Arbate. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, luar biasa baik Obier. Baik, luar biasa. Nah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nantinya kepada Bapak seputar Hari Pahlawan yang ke-78 tahun 2023. Yang pertama Pak, secara ringkas, menurut Bapak apa sih makna pahlawan itu Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Obier. Menurut Bapak, makna daripada pahlawan itu adalah bahwa pahlawan itu sosok yang pemberani dan sosok yang rela berkorban untuk bangsa. Baik Pak, terima kasih. Lalu Pak, pertanyaan yang kedua, siapakah pahlawan yang menginspirasi Bapak? Serta apa semangat juang pahlawan itu yang bisa menginspirasi Bapak di setiap harinya? Oke, sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya Obier. Pahlawan yang menginspirasi saya adalah Cut Nyak Dien, yang dimana semangat juangnya adalah bahwa jangan pernah perbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Baik, sungguh luar biasa pahlawan yang Bapak kagumi ya Pak. Ya. Nah sekarang Pak, selanjutnya bagaimana sih cara Bapak untuk menularkan semangat juang kepada peserta didik? Ya, cara saya untuk menularkan semangat juang kepada peserta didik yaitu dengan cara sebagai contoh kepada peserta didik supaya apa yang saya aplikasikan itu dapat diikuti atau dapat diteladani oleh peserta didik, dan dengan memberikan semangat kepada peserta didik bahwa hal demikian atau apapun yang dilakukan dengan baik pasti akan membuahkan sebuah hasil yang baik juga. Wah, bagus sekali Pak. Semoga apa rencana Bapak ini bisa terrealisasikan dengan baik. Amin. Dan pertanyaan yang terakhir Pak,
Apa pesan Bapak untuk Hari Pahlawan di tahun 2023 ini? Ya, luar biasa pertanyaannya Obier. Ini pertanyaan terakhir bahwa pesan saya di Hari Pahlawan tahun ini khusus muda-mudi atau seluruh siswa SMA se-Kabupaten Nias Selatan dan khususnya SMA Negeri 1 Teluk Dalam, bahwa pesan dari saya tetap mari mengingat kembali tentang perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Kita bisa ada saat ini semuanya karena jasa-jasa pahlawan kita. Untuk itu, kepada seluruh siswa-siswi kami, khususnya SMA Negeri 1 Teluk Dalam, mari selalu mengingat hal demikian. Baik Pak, terima kasih. Seluruh pertanyaan dijawab dengan sangat-sangat luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan pertanyaan ataupun jawaban dari Bapak Batee. Sekian dan terima kasih. Ya ahobu. Ya, Ho. Selamat siang kawan-kawan. Baik, pada siang hari ini saya bersama Miss Vika Telombanua. Jadi maksud dan tujuan saya untuk menemui Ibu, yaitu untuk mewawancarai Ibu tentang Hari Pahlawan tahun 2023 yang ke-78 tahun. Jadi ada beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan Ibu. Yang pertama, secara ringkas, apa makna pahlawan menurut Ibu? Baik, terima kasih David. Terima kasih karena saya juga telah dipercayai untuk memberikan tanggapan seputar tentang Hari Pahlawan yang ke-78. Jadi menurut saya di sini makna pahlawan, ya pahlawan itu adalah seorang yang memiliki semangat juang yang tinggi, kemudian orang yang konsisten yang mampu melakukan perubahan terhadap suatu hal yang bersifat positif. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, siapa pahlawan yang menginspirasi Ibu? Nah, kalau ditanya siapa pahlawan yang menginspirasi saya, sejauh ini pahlawan yang mampu menginspirasi saya, salah satunya itu adalah Raden Ajeng Kartini. Memang benar ya Ibu, pahlawan RA Kartini sungguh menginspirasi banyak kalangan, baik itu wanita. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa semangat juang pahlawan yang memotivasi Ibu setiap harinya? Nah, kan tadi pilihan saya itu adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi semangat juang yang saya dapat dari Raden Ajeng Kartini, yang pertama, Raden Ajeng Kartini itu memiliki semangat juang yang tinggi, rendah hati, kemudian dia juga mampu membela hak-hak wanita di Indonesia, sehingga wanita di Indonesia ini mampu mengenyam pendidikan yang tinggi. Artinya wanita itu memiliki sama kedudukannya seperti pria. Nah, kemudian wanita di sini tidak hanya bertugas lagi wanita Indonesia di sini tidak hanya bertugas di dapur saja, tetapi mereka juga dapat menduduki posisi tertinggi. Misalnya, ini sudah terbukti, kita dapat melihat bersama bahwa presiden kita, bahwa kita telah melihat buktinya bahwa salah satu contohnya adalah Presiden Megawati yang telah menjadi presiden di Indonesia, dan itu posisinya tentu paling tertinggi. Jadi kita bisa melihat bersama bahwa wanita itu juga dapat menduduki posisi seperti yang laki-laki duduki di Indonesia ini, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menularkan semangat juang kepada peserta didik, khususnya kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Teluk Dalam? Nah, untuk menularkan semangat juang para pahlawan, saya sebagai guru masa kini, yang dapat saya tularkan ke siswa-siswi saya, khususnya di SMA Negeri 1 Teluk Dalam, adalah yang pertama, tetap semangat untuk berjuang, kemudian cintai dirimu sendiri, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena di bumi ini tidak ada satupun yang sama seperti kamu. Jadi kamu itu punya potensi sendiri di dalam dirimu, dan kamu harus semangat untuk menggapainya, semangat untuk berjuang, jangan pernah menyerah. Memang di dalam menggapai sesuatu hal yang baik itu tentu akan ada banyak tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu dapat diselesaikan sendiri atau dapat kita hilangkan sendiri dengan diri kita sendiri juga. Jadi love yourself and trust yourself, you can do it. You can achieve your dream you can achieve your dream. Baik, semoga kami dapat melakukannya, Ibu. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa pesan Ibu untuk Hari Pahlawan tahun ini? Pesan saya untuk Hari Pahlawan di tahun 2023 ini, untuk Hari Pahlawan yang ke-78 adalah tetap semangat berjuang, jangan pernah menyerah, dan tetap percaya dan cintai dirimu sendiri. Nah, sekian dari hasil wawancara kami. Jadi semoga
kawan-kawan dapat mengingat dan dapat mengaplikasikan segala pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Ibu Vika. Demikianlah wawancara dari pengurus inti OSIS SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Semoga Hari Pahlawan ke-78 tahun ini dapat menjadi momentum yang terus mengingatkan kita untuk berjuang demi masa depan bangsa. Meskipun banyak ancaman yang akan menurunkan semangat kita untuk bangsa dan negeri ini. Selamat Hari Pahlawan ke-78. Mari kita menyemarakkan semangat pahlawan demi masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Terima kasih. Ya Allah.